Di 17+8 itu kagak ada bahas presiden sama wapres soalnya. Sekarang malah jadi geser bahas presiden sama bilang pembungkaman. Maksud tante nih gimana? Tapi sayangnya yang dipajang ini kok malah fotonya presiden dan wakil presiden, Pak Prabowo dan Mas Gibran. Bukannya yang kamu tuntut itu DPR ya? Iya. Yang menyerang Ibu Kerudung Pink punya nyali nggak kalian seperti Ibu Kerudung Pink? Kalau orang nggak mau pakai warna pink, nggak usah dipaksa dan juga nggak usah dibully, ya. Jangan mentang-mentang kalian lagi besar suaranya, terus kalian bisa merasa bahwa diri kalian berhak untuk membuli orang. Yo, Mang Sedih People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang Abu barusan aja bolos. Pakun masih bobodo tapi mangkok in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, yes. Santuy people. Heboh per sosial mediaan. Ada Salsa Erwina yang beberapa hari lalu dapat banyak dukungan dari teman-teman netizen, tapi hari ini per malam lah ya, kalau nggak salah, punten kalau salah ya, per malam ini sampai sekarang masih dirujak oleh netizen. Karena apa? Karena ya menurut beberapa kreator sih ada beberapa keblunderan yang dilakukan oleh Salsa. Di antaranya adalah soal warna pink, terus soal aksi damai di Denmark kemarin gitu. Ada juga kreator yang menduga gitu bahwa ini sepertinya salah satu anak abah gitu. Nah tapi biar kita nggak salah kaprah gitu ya, gak usah ketawa-ketawa Santuy People, kepret ya. biar kita nggak salah kaprah. Ini Santuy People kurang ajar ya. Kita meluncur dulu. Nih pertama ini memang buka dari Andrea Yudias nih ya. Semalam nih Tante Salsa bikin kita keder aja. Ceki-ceki play. Tante Salsa, kan kemarin Tante sama pasukan udah sepakat nih fokus ke tuntutan 17+8 aja. Soal perampasan aset, DPR, aparat. Tapi sekarang kenapa malah orasi sambil pasang foto presiden sama wapres yang digambar-gambar? Itu tulisannya make it phasing louder apa-apa gitu nggak jelas. Terus digambar tuh kayak sambil nutup kuping. Terus di bawahnya ada foto-foto para korban meninggal karena demo kemarin. Harusnya yang dipajang di situ kan fotonya Bu Puan Maharani, Ketua DPR. Terus fotonya Pak Listio Sigit. Karena tuntutan 17+8 itu kan harusnya fokus ke DPR sama aparat kan. Di 17+8 itu kagak ada bahas presiden sama wapres soalnya. Sekarang malah jadi geser bahas presiden sama bilang pembungkaman. Maksud Tante nih gimana? Mau fokus ke tuntutan 17+8 atau mau menggulingkan presiden? Ngomong aja Tante biar kita gak bingung. Itu katanya di demo kemarin yang katanya di Denmark itu bikin netizen bingung. Ada beberapa kreator yang ngebahas gitu. Mungkin aku mau mencoba nangkep ya, punten ya, dugaanku kebingungan netizen tuh mungkin seperti ini ya. Kan yang tuntutan ke DPR belum di ACC semua gitu ya. Katanya suruh fokus tuntutan. Terus kenapa di sana beda topik lagi gitu. Jadi yang bener yang mana? Mungkin gitu yang akhirnya banyak netizen bingung dan banyak kreator yang berinisiasi mempertanyakan sama mencoba menjelaskan. Mungkin seperti itu Terserah mau sepakat atau tidak sepakat dengan analisa abal-abal Mamang gitu kan. Namanya demokrasi mah bebas ya. Nggak setuju ya nggak apa-apa. Masa nggak setuju dipaksa gitu? Nggak boleh kalau kayak gitu mah ya. Ini analisa atau satu analisa dari Andrea Yudias. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ini. Nih foto ini lagi banyak beredar gitu kan. Jadi netizen bingung gitu yang di sini, termasuk Mamang. Apalagi kita mah netizen yang bodoh-bodoh gitu kan. Bingung, kenapa foto Pak Prabowo sama Mas Gibran yang dipajang? Kenapa ini demonya demo ke presiden? Perasaan di awal ibaratnya mau meminjam kekuatan netizen untuk ayo kita benerin DPR gitu. Ujung-ujungnya kenapa belok gitu? Ini apa kita yang salah nangkep atau seperti apa gitu kan? Maklum kita makan bodoh ya gitu. Ini ada Sylvia Chan yang mencoba menganalisa dan mungkin membantu mencerahkan teman-teman netizen yang kebingungan nih gitu. Ada caption, bendera merah putih adalah lambang negara kita, lambang kedaulatan dan kehormatan bangsa. Dibegitukan, diaspora, diaspora. Apa nih ceki-ceki? Play.
Kalau sebelumnya, gue di video yang lain bahasin tentang apa yang disampaikan oleh seorang Salsa Erwina Huta Galung di dalam orasinya di jalanan Denmark itu dalam acara apapun itu. I don't wanna know. Kali ini gue mau bahasin tentang apa yang gue lihat di dalam foto ini gitu ya. Setelah gue plototin, gue pandangin, gue bertapain gitu ya, gue terganggu dengan, lu lihat gak, bendera merah putih yang diletakkan di kursi begitu aja. Gue gak tahu apakah itu nyentuh tanah apa enggak, karena gue ngelihat daripada proporsi merah dan putihnya itu harusnya sampai mungkin ke tanah. Nah, gue gak tahu ya. Tapi gue gak ngerti apakah si Salsa ini memahami apa enggak bersama teman-teman diasporanya di sana bagaimana harusnya memperlakukan bendera merah putih. Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009, bendera merah putih, ya, bendera kita itu merupakan lambang negara, lambang kehormatan dan lambang kedaulatan bangsa kita gitu. Dan kalau seperti ini jelas saja secara etika ini sudah tidak menghormati daripada lambang negara kita itu. Dan apakah ada sanksinya gitu sebenarnya ya? Ada sanksinya di pasal 66 atau pasal 67 itu dijelaskan sanksi jika ada ketentuan beberapa mungkin kayak meletakkan bagaimana bendera kusam dan segala macam, dan ini salah satunya. Jadi kalau menurut kalian nih ya, si Mbak Diaspora dan teman-temannya itu harus kita sampaikan apa tentang kejadian ini, dan bagaimana menurut kalian tentang perlakuan diaspora di sana terhadap lambang negara kita? Tulis di kolom komentar ya. Oke, kalau aku pribadi ya punten dia, terserah mau setuju gak setuju kan bebas, demokrasi mah gak boleh maksa gitu kan. Kalau aku ngerasa kayak di prank. Nah, awalnya kan katanya hayu kita rapiin DPR, hayu setuju gitu. Nah, ujuk-ujuk ke presiden yang diserang. Iya. Kumaha tuh iroh, tolonglah. Tapi kalau Santi People gimana? Nih, ada dua perihal bendera sama perihal tiba-tiba yang di demoin gitu ya presiden gitu, malah foto ketua DPR gitu, entah foto orang-orang anggota DPR tidak dipajang gitu. Iya. Kita coba lihat analisis kreator lainnya meluncur. Nih ya, konten kreator TikTok Sylvia Chan salah satu yang paling keras bersuara. Di awal aku nangkep kakak Sylvia sempat dirujak karena di awal sudah agak mengkonter gitu ya. Sempat dirujak, dikatain inilah itu, tapi tetap terus dan sekarang berbalik dapat banyak dukungan. Ini kita coba dengar analisanya, katanya ada banner yang cukup berbahaya gitu. Apa gimana? Ceki. Play. Yang udah membela demokrasi kita, dan menurutku Indonesia sedang krisis demokrasi yang menyedihkan sekali. Kayak media-media semua udah dibungkam, diberikan suara untuk tidak bersuara. Hanya beberapa media yang memang tidak terafiliasi dengan partai politik satupun yang bisa bersuara sampai saat ini, seperti Kompas, CNN, dan media-media independen. Sisanya itu udah terafiliasi dengan partai politik. Selesai belum Yepinya Mbak Bajora debat internasional ini yang merupakan diaspora, yang gue sendiri nggak tahu apakah dia masih WNI atau sudah WNA. Ini kalau udah WNA otomatis lucu ya, karena dia sebenarnya nggak punya hak politik di Indonesia. Tapi terlepas daripada itu, setiap kali dia yeping itu selalu aja gue berhasil menemukan keblunderannya. Kemarin kayak contohnya NGO lah, masalah undang-undang lah, masalah Bu Sri Mulyani lah. Kenapa bisa seperti itu? Karena sebenarnya dia tidak memahami apa yang menjadi yepingannya. Ya biasa kalau yeping doang memang gampang. Tapi terlepas daripada itu, apa yang disampaikan di dalam orasinya di jalanan Denmark itu, gue ada sedikit concern gitu ya. Buat gue ini adalah suatu hal yang cukup memalukan karena tidak disampaikan sesuai dengan kenyataan yang ada. Tentang apa yang disampaikan nih, bahwa demokrasi di Indonesia sudah mati. Terus bilang media dibungkam. Terus masalah nyawa-nyawa yang harus menjadi korban gitu ya. Nih, satu-satu gue bahasin. Masalah demokrasi di Indonesia yang katanya mati. Kalau mau seperti itu, orang berpendapat hilang, ya kan? Lu nggak akan bisa melakukan aksi sampai sebrutal itu. Terus provokator-provokator kayak lu itu, kayak Mbak Diaspora ini otomatis sudah piu gitu ya. Tapi nyatanya provokator-provokator yang kayak mbak-mbaknya ini banyak banget tuh muncul di Indonesia ya. Kenapa kemarin juga akhirnya ditangkapin? Karena udah menimbulin chaos yang merugikan negara begitu besarnya. Bukan negara aja sih, rakyat juga ya. Katanya mewakili rakyat, entah rakyat yang mana, tapi bikin kacau, bikin rugi seluruh rakyat yang ada. Yang kedua, tentang media dibungkam. Kan kemarin gue juga sempat bilang bahwa kita jangan nyiram bensin ke dalam api yang sedang membara. Nah, kalau misalnya media itu tidak diberikan boundaries, otomatis bensin itu akan terus disiramkan di api yang membara, nggak selesai-selesai, nggak reda-reda. Katanya, sampai getar suara itu tentang korban-korban yang sampai harus kehilangan nyawanya. Ya, kalau misalnya kondisi pada saat itu yang lagi eskalasi kan, ya escalated kan, itu dibiarkan, otomatis korbannya akan nambah lagi nih ya. Jadi caranya adalah dibatasin. Demokrasi itu bukan berarti demokrasi yang bebas melakukan apapun, ada boundariesnya juga. Dan tentang korban-korban yang harus berguguran ya, harusnya kamu tuh berpikir, Mbak
juara debat. Karena kalau misalnya andai kata kamu tidak melakukan provokasi dan memancing supaya emosi masyarakat itu semakin naik, dan bersama teman-temanmu yang merumuskan 17+8 itu, nah itu otomatis masyarakat tidak akan sampai seperti itunya. Dan kalau misalnya aksinya tidak sampai sepanas itu, otomatis anarkismenya juga nggak sampai separah itu. Dan kalau anarkismenya tidak ada, otomatis mereka selamat. Itu aja. Dan kalau kita bicara ya, di dalam menyampaikan suatu kritik, itu kita harus pahami yang namanya subjek dan objek. Nah ini contoh nih ya, tentang background lu tuh ketika lu lagi menyampaikan orasi di jalanan Denmark sana. Kemarin kita pahami bahwa demonstrasi yang terjadi itu awalnya dipicu oleh tunjangan DPR, kebijakan yang diambil oleh DPR. Ini gue ajarin subjek dan objek ya. DPR membuat kebijakan. Kebijakan yang dibuat oleh DPR adalah kenaikan masa tunjangan. Jelas di sana objeknya DPR, subjeknya DPR. Nah, kenapa yang ditampang di situ adalah presiden? Kenapa ujung-ujungnya ada misalnya masalah mau nurunin presiden? Ini sebenarnya ke arah mana sih? Makanya gue bilang, esensi dan intensi daripada demonstrasi itu penting dipahami supaya tidak melebar ke sana kemari. Ya walaupun juga ada sih contoh-contoh orang yang nggak bisa bedain esensi dan atensi sih. Ya udahlah, yang penting itu ya. Jadi kalau memang Anda benar-benar peduli dengan Indonesia ini, ayo datang balik ke Indonesia, pulang balik ke Indonesia, ajak lakinya, nggak apa-apa juga kan kalau memang lebih cinta sama Indonesia segitunya kan. Tunjukkan bahwa diri Anda benar-benar bisa berguna buat bangsa dan negara ini, bukan cuma jadi provokator jarak jauh yang ketika ada sebuah permasalahan ya kayak oh sorry, my condolences, tapi di dalam kenyataannya lu cuma senyum-senyum aja dari jauh di sana. Dan juga kalau ada yang ngomong kayak gini, ya lu juga cuma ngomong di media sosial. Gue di sini, gue berdiri di Indonesia, dan kalau memang ada sesuatu yang terjadi, ayo kita berjuang bersama. Kita berjuang itu nggak mesti harus turun ke jalan, teriak-teriak, melakukan anarkisme, tapi bagaimana kita bisa menyuarakan apa yang kita pikirkan dan memberikan sumbangan pikiran di dalam membangun bangsa dan negara kita. Iya, terlalu aneh menurutku. Di awalnya kan DPR semangat banget, ayo gas, nantang debat ini Sahroni, gas DPR nih emang lagi banyak sorotan. Iya. Terus ujung-ujung, ganti presiden, turunkan. Apa kemana? Entar dulu. Akhirnya pada mundur tuh. Iya. Dan sekarang kalau nggak salah di TikTok itu silent majority katanya ya, pada keluar untuk menutup, untuk kita take over trennya gitu. Apa-apaan ibaratnya ya, apa-apaan bapak kita dijelek-jelekin gitu, pada keluar semua silent majority. Ini lagi-lagi silent majority. Ini di komen juga banyak nih pasti nih yang kemarin pasti. Sok tuangkan komen, mau ngomelin Mamang silakan gitu. Karena kemarin Mamang akui, Mamang minta maaf ke prank, sumpah kalau kayak gini mah ke prank Mamang gitu ya. Tolonglah. Nextnya lagi. Just. Ninyo. Ada juga dari Fernando Wang nih yang sepertinya memberikan opininya juga. Jeki. Play. Hai Salsa Erwina, aku beberapa kali membuat konten tentang dirimu yang dimana aku salut ketika kamu mengakui kesalahanmu, dan di situ aku masih berpikir bahwa Salsa ini seorang yang netral, yang memang benar-benar ya menjadi toa untuk rakyat Indonesia tanpa ditunggangi oleh politik manapun. Ya kan? Dan sebenarnya kaget juga keluar dan beredar foto seperti ini ya. Jangan-jangan mau cari suara di luar negeri ya, supaya dunia internasional melihat gitu kan ya. Tapi sayangnya yang dipajang ini kok malah fotonya presiden dan wakil presiden, Pak Prabowo dan Mas Gibran. Bukannya yang kamu tuntut itu DPR ya? Iya. Bukannya yang kita saat ini kejar tuntutannya tuh ke Dewan Perwakilan Rakyat ya, kok malah ke presiden dan wakil presiden sih? Atau jangan-jangan ada udang di balik tai ya? Ada sesuatu ini kan? Niat kalian meramaikan tentang legislatif dulu, baru kalian ingin mengusik eksekutif kan? Benar nggak? Oke, teman-teman, kita semua harus bergandengan tangan ya. Biasanya orang yang teriak orang lain buzzer, itu dirinya sendirilah yang jadi buzzer ya. Hati-hati, kita gandengan tangan bersatu melawan para pengkhianat bangsa ya, para pengkhianat bangsa yang ingin menggantikan presiden dan wakil presiden kita. Karena apa? Karena tujuan kita, tuntutan kita adalah untuk DPR, bukan presiden dan wakil presiden.
Oke, sekali lagi kita lawan siapapun yang akan berbuat makar. Oke, intinya seperti itu. Jaga keutuhan bangsa ini, jaga persatuan Indonesia agar damai dan tentram. NKRI harga mati. Iya kan. Awalnya tuh kan taunya tuh yuk kita bareng-bareng kompak nge-push DPR biar mempercepat perampasan aset gitu kan. Ibaratnya ngebantu Pak Presiden gitu untuk Pak Presiden udah babat-babatin ini kan corruptor ya, biar asetnya biar bisa plek-plekan di gas juga. Yuk kita bantu nge-push DPR. Kesini-sini. Nah ngegeser. Iya. Oke. Perasaan fokus di perampasan aset, tunjangan sama pecat-pecatin. Oke, terus 17 tambah 8, kebanyakan sih, capek. Tapi lihat dulu. Terus ujuk-ujuk, lah kenapa demonya yang di demo presiden diganti sama siapa? Sama liar aing mah iro. Kumaha tuh ieu teh? Pantes aja aku teh rada curigation nih, enggak masuk radar apa gimana, perasaan KDM udah sebegitu bergemanya gitu kan, yang kayak memberikan asuransi gitu kesehatan ketenagakerjaan buat teman-teman ojol di Jabar, tapi nggak ikut di up juga, katanya fair play yang bagus di up tapi nggak di up. Oh iya, KDM kan bagian dari Pak Prabowo. Jadi kayak ting aing mah terlalu liar. Tapi mending kita kasih nextnya deh, meluncur. Nih yo, masalahnya blundernya teh menurut teman-teman netizen, teman-teman kreator nggak cuma sekali gitu, 2 kali. Yang pertama yang pink, perihal pink ijo yang kita sempat keprank gitu kan. Waktu itu kita bikin terus banyak santai people tuh komen, ada yang nge-DM, "Mang kenapa pakai pink? Kenapa pakai pink?" Emang kenapa? Coba lihat ganti. Hah? Coba pas aku cek, anjing, sumber inspirasinya terlalu wadidaw. Tolonglah, pantesan Bang Densu nggak mau gitu, sama ada beberapa ya kita sebut influencer gitu nggak mau gitu. Ternyata inspirasi pinknya terlalu wadidaw. Nah, yang bikin blundernya adalah saat Salsa Erwina mendukung pink itu gitu, memberikan counter narasi terhadap teman-teman netizen yang mengingatkan gitu. Ini salah satu sampelnya di saat direspon ulang oleh Fernando Wang Ceki. Play. Gini ya teman-teman, ini pattern yang udah jelas banget ya, yang aku memang observasi gitu dari beberapa hari ini. Pokoknya kalau serangannya personal itu udah pasti dilakukan oleh pengkhianat-pengkhianat bangsa. Oke, sesuai hasil observasi Salsa Erwina dan ucapannya, ketika ada seseorang menyerang individu itu adalah seorang pengkhianat bangsa. Ya, oke, kita lihat video ini. Lucunya saat muncul pink hijau itu ada kayak penjelasan gitu. Pink diambil dari mana sih kok pink? Dari inspirasi kerudung si ibu pink yang berani. Memang Viti yang lewat pada saat itu. Iya, awal-awal ya. Iya, yang awal-awal memang dia kayak ibaratnya head to head gitu sama kepolisian, walaupun tidak dibenarkan juga ya, kasar-kasar gitu kan. Tapi ya udah gitu. Terus muncul lagi Viti. Yang ini yang bilang Prabowo punten hanya gitu, yang bilang gantikan Prabowo sama Anies. Aduh, enggak deh kalau kayak gini. Untung Santai People ngingetin, coba kalau enggak bisa keprank berkepanjangan gitu. Tuh. Prabowo apa Bu? Coba, ini kayak gini jadi inspirasi deh kumaha tuh. Terus ada counter narasi pembelaan. Apalah sebuah warna biarin aja, anggap aja pinknya pink Saroni. Iya, tapi gimana caranya? Nggak boleh provokasi gitu. Tapi satu sisi orang yang mengeluarkan narasi provokasi jadikan inspirasi. Iya. Nggak ngerti ya, ini apa kita yang bodoh gitu ya, kita mah bukan orang pinter ya, kita orang bodoh gitu, makanya keprank gitu kan. Atau kayak gimana? Ini teh liar aing mah. Berarti ini sosok yang kamu lulukan sebagai pahlawan, pembela aspirasi dan pembela keadilan rakyat. Seorang pengkhianat bangsa kan? Udah jelas-jelas demo itu demo DPR, kok malah nyerang Presiden Prabowo? Menyerang personal, mulutnya kotor, kata-kata binatang keluar.
terus minta Pak Prabowo turun digantiin Anies. Memang pendukungnya Anies ini sakit-sakit ya kan. Emang Anies itu siapa? Hah? Mau jadi presiden banget gitu. Pergilah ke Yaman sana, nggak usah di sini. Fernando, aduh. Aing yang deg-degan Fernando, tolonglah Manema. Anies itu cuman gelandangan politik ya. Aduh, gimana Mbak Salsa? Hasil observasi, mungkin Mbak Salsa ini observasi data-data yang keliru deh. Coba observasi yang benar deh Mbak. Sampai ngangkat pahlawan, seorang pengkhianat bangsa. Makanya Salsa netral aja, nggak usah kemana-mana, jangan sampai blunder ya. Tuh udah banyak jadi teman-teman kreator yang membahas gitu, mengingatkan gitu kan. Netizen pun mengingatkan pada saat itu belum belum hilang respect sepertinya ya, dugaanku ya, mengingatkan gitu kayak mending ganti cari inspirasi lain gitu. Padahal sesimpel dia deklarasi ya udah ganti pingnya apa. Tapi ini enggak kekeh ngebela gitu. Bahkan ditunjukin terus sempat ada dibales komennya itu palsu, itu AI katanya, deepfake dan segala macam. Makin banyak netizen yang menyuarakan itu, di situ netizen masih ngasih tahu itu. Tapi tetap gitu kekeh nggak mau, tetap si ibu itu dijadikan pahlawan. Anjing provokasi gitu. Malah ada yang lebih parah narasinya yang bikin aku sakit hati banget dari si ibu kerudung pink nih meluncur. Cus. Nih ini saat di halte nih di depan DPR, ceki-ceki. Play. Gantinya Anies! Gantinya Anies! Mereka? Biarin anjing lu. Anjing lu. Lu temennya Ana lo, bangsat lu. Lu ngapain di sini? Lu temennya Ana kan? Temannya siapa? Temennya siapa? Berisik sama lu. Ya iyalah, biarin. Temennya anjing tuh, temennya polisi itu. Biasa disogok itu, saya mah tahu, saya paranormal ini tuh kan. Saya aduh. Sogok itu, saya mah tahu, saya paranormal ini tuh kan. Bangsat itu, tambah. Anjing. Temen lu tuh polisi itu anjing. Temen lu tuh. Biasanya yang pakai putih-putih itu anjing. Sumpah aku mendingan pinknya tuh inspirasi dari celana Sahroni gitu, bener kalau oke gitu. Tapi ini kekeh gitu. Normal ini tuh kan, disogok itu, saya mah tahu, saya paranormal ini tuh kan. Bangsat itu, tambah. Anjing. Temen lu tuh polisi itu anjing. Tapi pembantahannya ini tuh AI semua. VT yang beredar si ibu kerudung pink cuap-cuap katanya tuh AI itu. Masalahnya nggak cuman 1-2, banyak dari shot dari sisi yang berbeda gitu. Makanya berarti aku ini emang Santuy People pernah juga gak sih kalau lagi scroll TikTok itu kan, jadi kayak ada 2 video terus mana yang AI mana yang asli. Jadi gak heran kenapa banyak dibikin video-video kayak gitu biar kita bisa ngebedain mana AI mana enggak gitu kali ya. Ini kan jelas-jelas bukan ini ya, bukan iya. Tapi yang nggak tahu mungkin ada teknologi canggih super wow gitu sehingga bisa mengelabui para manusia gitu ya. Coba kasih next ya. Cus. Ninyo, ini dari Randy Virudino. Di sini dengan jelas ada unsur rasisnya. Udah mah nyerang presiden, suruh turun, suruh diganti sama Anies. Ada unsur rasisnya pula, mau ngeduruk gardu. Coba paket komplit lah untuk seorang provokator ceki-ceki. Play. Nanti nih orang-orang pada pulang, mobil-mobil Cina itu habis kalau kamu tahu. Mobil-mobil Cina itu habis coba. Ya rasis sekali, kakak rasis. Menghina presiden tapi meminta pilihannya yang kalah menggantikan presiden. Tuh, ternyata hanya barisan sakit hati pemilu kemarin. Ngaku Santuy People, siapa yang kemarin sempat kena prank, sempat ganti PP? Kalau kita nggak ganti PP ya, cuman sempat kayak nuansanya juga kita coba ikutin gitu ya. Ternyata ke prank, maaf ya kemarin ya. Makasih Santuy People yang udah berisik ngingetin lo DM. Mang yakin pink, mang mana yakin pakai pink, sok cari dulu yang lengkap.
yang masa sih pas cari anjing serem. Hatur nuhun. Kita saling mengingatkan, berbeda pendapat tidak saling ngatain bajer gitu mah. Dan namanya juga demokrasi. Tapi ada di sana yang katanya pengen demokrasi, giliran beda pendapat dipaksa disuruh sama. Kalau beda dikit bilangnya bajel katanya. Terus harus sama kamu. Teuing da kumaha. Biar nextnya lagi. Terus nih ini momen saat konten kreator TikTok Ndoisme Pecelele yang merespon VT Mbak Salsa yang membela ibu kerudung pink ketika teman-teman netizen mulai mengingatkan gitu. Jangan pink dong, jangan dari si ibu itu dong inspirasinya gitu. Kita nggak setuju nih gitu kan. Tapi kan ibaratnya dibelain sama Mbak Salsa. Nah ini ada kakak Teteh Pecelele yang memberikan counter statementnya nih. Kita lihat kayak gimana ceki-ceki. Play. Sosial media udah muncul nih narasi buzzer yang lain menyerang ibu kerudung pink. Yang menyerang ibu kerudung pink punya nyali nggak kalian seperti ibu kerudung pink? Berani menghadapi aparat penuh senjata kayak gitu, dia dengan kerudung pinknya berani maju ke depan bela aspirasi, membela keadilan untuk masyarakat. Kalian tuh pada berani apa? Pada berani ngapain? Orang cari duit aja masih rela jadi pengkhianat bangsa. Malu gak sih sama kerudung pink? Sayang sekali loh Mbak, statement seperti ini keluar dari Mbak Salsa. Saya ini salah satu orang yang sangat kagum dengan keberanian Mbak Salsa. Dari pertama kali Mbak Salsa viral. Tapi bukan berarti ya Mbak, semua yang keluar dari mulutnya Mbak Salsa saya benarkan. Terkait dengan Ibu Ana, Mbak membela sebegitunya sampai menganggap kami ini buzzer dan pengkhianat bangsa. Mbak, kami ini nggak ada masalah dengan tuntutan 17+8. Kami mendukung tuntutan 17+8. Yang kami sayangkan itu hanya satu Mbak. Kenapa warna pink itu diambil dari seorang Ibu Ana yang dimana kita bisa melihat bersama-sama tindakan dan ucapan dari Ibu Ana ini sangat-sangat provokatif. Dan apa yang dia lantangkan itu sama sekali tidak merepresentasikan tuntutan 17+8. Sama sekali tidak Mbak. Mbak ingat, Mbak pertama kali muncul, kita semua marah karena apa? Karena sikap dan ucapan dari para anggota DPR. Kita semua marah karena dikatakan tolol oleh anggota DPR. Tapi kenapa sekarang Mbak seolah-olah menormalisasi ucapan dari seorang Ibu Ana? Bahkan itu dijadikan simbol dari perjuangan, perlawanan, dari tuntutan 17+8. Andai ya Mbak, keberanian itu diambil dari keberanian seorang Salsa, mungkin gak akan banyak yang protes Mbak. Dan Mbak Salsa harus ingat, kami bukan buzzer, kami bukan pengkhianat bangsa Mbak. Kami bayar pajak, polisi-polisi itu bayar pajak Mbak. Dan satu lagi yang lebih penting nih Mbak, itu bukan video AI Mbak, bukan, itu video asli Mbak Salsa. Tuh ini, itu AI itu ya deepfake, fokus ke tuntutan, dah responnya gitu doang. Terus kan banyak tuh teman-teman netizen nge-push. Nih loh, ini ada VT-nya lagi dari sisi yang lain ini keren banget semuanya AI dengan susunan yang ibaratnya kan ya ini kan ada kesinambungan gitu kan orangnya gitu lokasinya kan. juga beda-beda gitu kan. Kok bisa hebat banget AI semua gitu. Tapi tetap di sini dibilang itu AI deepfake. Nah, cuman sampai akhirnya sempat minta maaf nih sebelum akhirnya ngeblunder lagi masang foto presiden di demo di Denmark. Nggak ada DPR, nggak ada penekanan perampasan aset, katanya mau dipelototin, dikawal terus gitu ya. Ini kita kasih nextnya nih. Cus. Nih diuber lagi sama Ndoisme Pecelele wadididau sekirikiu. Jadi yang benar yang mana Mbak Salsa? Yang benar yang mana? Kan di dalam video Mbak Salsa yang sebelumnya ini sangat jelas mengatakan sudah melakukan observasi berhari-hari, menganalisa orang-orang yang menyerang ibu kerudung pink itu adalah pengkhianat bangsa, buzzer. Mbak, kalau gue sih lebih percaya ya Mbak Salsa ini sudah melakukan observasi. Nggak mungkin seorang juara debat mengeluarkan statement tanpa melakukan observasi terlebih dahulu. Apalagi kalau sudah berhari-hari. Nggak mungkin kan Mbak nggak melihat video yang banyak banget itu beredar di sosial media. Masa sih Mbak nggak lihat? Masa juga sih Mbak nggak bisa ngebedain itu AI atau enggak gitu? Kan Mbak Salsa pintar, juara debat gitu loh, ya kan? Maksud aku gini Mbak, kalau emang blunder gitu ya udah sih, nggak apa-apa kok, akui salah, minta maaf tuh selesai, nggak masalah, nggak akan membuat Mbak Salsa hina, enggak. Manusia kan tempatnya salah, nggak mau ya, tapi ya udah nuduh-nuduh orang buzzer, pengkhianat bangsa, nggak mau ya minta maaf ya, gengsi ya Mbak Salsa ya. Jadi yang benar. Aku berasa diomelin akunya sama si Pecelele ini, tapi ya itu kontra narasinya. Di sini sudah mulai hilang tuh ibaratnya respect teman-teman netizen di TikTok ya yang memang ngeliat ya, di aplikasi lain punten nggak ngeliat gitu kan. Udah mulai hilang gitu. Tapi ada beberapa yang respect ya, jadi respect gitu karena apa namanya? Ada ya kayak statement permintaan maafnya gitu kan, gak ngecek gitu. Tapi ya akhirnya makin hilang respect lagi karena demo kayak begini gitu yang dipasang
foto Pak Wowo sama Mas Iban itu kan dengan banner-banner spanduk revolusi dan segala macam. Terus ada beberapa yang tadi kita lihat kok arahnya kayak ke ganti presiden, langsung to the point sama netizen ya. Kalau diganti sama siapa gitu yang menurut Anda benar. Arahnya jadi netizen mungkin sudah menduga-duga ini ke arah sana deh. Kayaknya termasuk anak deh gitu kayaknya. Iya, gitu. karena jadinya jadi kontradiksi juga sama omongan orang-orang yang katanya kan demokrasi gitu kan. Tapi sedangkan udah terpilih nih presiden melalui demokrasi juga gitu kan, ya udah pilihnya harusnya ya udah terima aja gitu. Ini kok malah jadi memaksa gitu kan. Yang menariknya Bang Rensu aja kesikat nih sama geng-gengan Pink nih meluncur. Cus. Bang Rensu yang aku ngeradar ya, punten kalau salah ya, yang ya kita anggaplah sebutlah influencer pertama yang dia pakainya merah putih, nggak pink hijau. Wah, ada apa nih? Aku mikirnya sekelas Bang Rensu nggak mungkin dong sembarangan gitu ya. Ternyata ya ini akhirnya gitu kan. Oh, pinknya ini yang ini gitu. Nah, ini Bang Rensu saat menceramahi para influencer gitu yang jadinya ngebully sama nge-framing gitu sama orang-orang yang nggak mau ikutan pakai pink sama hijau. Di sini Bang Rensu rada emosi juga sepertinya. Ceki-ceki. Play. Nih ya, buat influencer-influencer yang ribut mempermasalahkan warna pink ya, dan juga follower-followernya, ini gue kasih tau sama kalian ya. Kalau orang nggak mau pakai warna pink, nggak usah dipaksa dan juga nggak usah dibully, ya. Jangan mentang-mentang kalian lagi besar suaranya, terus kalian bisa merasa bahwa diri kalian berhak untuk membuli orang. No, you are not, cannot. Ngerti nggak? Orang tuh punya perasaan. Kalau kalian nggak setuju, kalian nggak mau, jangan bully orang. Dan jangan framing orang itu seolah-olah orang itu tuh jadi jelek, jadi bermasalah, jadi apa gitu, seolah-olah kalian tuh paling bagus gitu loh. You are not. Terus kalau lu pinter, lu pada lebih tahu, lebih apa, terus kemudian argumentasi itu lu pakai untuk membuli orang gitu. Apa itu? Kalian minta kebebasan berpendapat, tapi ketika orang berpendapat kalian bully. What the... Iya kan, itu juga aku bingung. Iya ya, mintanya kebebasan berpendapat, terus ada orang berpendapat yang kebetulan pendapatnya beda gitu, terus dirujak gitu. Iya. Jadi gimana? Jadi bebas enggak nih? Iya. Apa harus sama nih gitu? Kalau sama ya udah harus sama gitu. Kalau bebas ya wajar lah ketika bebas itu akhirnya berbeda-beda gitu. Nasi goreng ini enak. Enggak, menurut gua keasinan. Menurut gua terlalu manis gitu. Enggak boleh gitu, ini harus enak. Iya. Ting, ya kita mah kan orang bodoh ya, netizen bodoh ya, jadi nggak ngerti gitu. Nggak ada gelar-gelar panjang, nggak ada ini. Jadi kita nggak ngerti gitu ya. Bisa aja kita masalah gitu kan. Tapi Bang Rensu menyuarakan itu karena resah. Mungkin ada followersnya yang ngadu, Bang gue beda pendapat, kok gue malah dirujak ya Bang gitu. Nah Bang Rensu menjelaskan itu, lu katanya pengen demokrasi, bila ada yang beda lu omelin, harus sama. Liar. Aing mah KDM lah, aing mah. Kasih next ya. Just. Nih ya, ini mungkin bisa jadi clue ya, clue buat teman-teman santuy people nih, clue nih, clue. Ceki-ceki. Play. Presiden Prabowo, presiden omon-omon, presiden tidak bisa bekerja, presiden hanya tahu goyang, tahu joget. Ini pernyataan sebagian orang yang meragukan kepemimpinan Bapak Prabowo. Tapi kalian semua saya ingatkan bahwa hanya di era Bapak Prabowo semua kejahatan mafia terungkap. Kejahatan tanah, kejahatan perkebunan, kejahatan pertanian, kejahatan pertambangan, kejahatan minyak, kejahatan gas, semua kejahatan terungkap di era Bapak Prabowo Subianto. Bahkan seluruh menteri-menteri yang selama ini kita anggap baik di era Bapak Prabowo ditangkap. Kita semua harus bersyukur dengan adanya presiden seperti ini. Presiden tegas, presiden santun, bekerja keras, tegas, berani. Kita butuh presiden macam apa lagi? Ya, ayo berikan dukungan, berikan kehormatan, berikan kepercayaan. Saya yakin di tangan Bapak Prabowo Indonesia akan maju. Di tangan Bapak Prabowo akan disegani dunia. Kita jangan terus merongrong. Segala macam isu dibangun seolah-olah beliau tidak bisa bekerja. Apa yang kalian lihat selama ini? Coba cek kinerjanya. Pada saat pertama kali dilantik, diungkap kasus korupsi timah yang merugikan negara 271 triliun. Iya.
Tidak lama kemudian diungkap kasus kejahatan oplosan BBM di Pertamina yang melibatkan hampir 1.000 triliun. Uang-uang negara ini diselamatkan oleh Bapak Prabowo, bos. Kalian jangan hanya tahu bicara saja, tahu kritik saja. Bilang Presiden omon-omon, kau yang omon-omon. Saya sebagai anggota DPD RI akan terus memberikan dorongan kepada Bapak Presiden Prabowo. Merdeka, menang, Indonesia maju. Aku berasa diomelin mulu dari tadi, sumpah. Kan kita mah meriak, melihat, memberikan pendapat, berasa diomelin. Oke, balik lagi. 10 bulan ya, 10 bulan banyak gebrakan, yang paling menonjol adalah nangkep-nangkepin maling gitu. Yes. Terus pertanyaannya, emang masih ada orang yang gak suka? Masih ternyata kan, minta diganti. Iya. Kenapa dia gak suka? Padahal kan yang ditangkepin maling-maling gitu. Iya. Korelasinya? Ya kemungkinan yang gak suka adalah part of Yo itulah dia Santuy People. Punten rada kering bibir Mamang. Tadi dilanjutin aja di komen ya. Kita mah ke next aja ya. Cus.